Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Asia dengan NIM 501153167, mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis 2 artikel yang membahas tentang sekolah dan pedagogi responsif gender dalam konteks pendidikan dasar, dengan tujuan untuk memahami bagaimana konsep kesetaraan gender diimplementasikan baik melalui kebijakan sekolah maupun melalui pelatihan guru. Isu kesetaraan gender dalam pendidikan dasar masih menjadi suatu perhatian penting di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu saja, tetapi juga tempat pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Maka oleh karena itu, pembelajaran yang responsif gender sangat penting untuk menghindari bias dan stereotip yang membatasi potensi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Artikel pertama ditulis oleh Kemil Wahidah dan Ahmad Fatoni yang judulnya Transformasi Pendidikan Dasar Melalui Sekolah Responsif Gender. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana dampak intervensi sekolah responsif gender terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusi di sekolah dasar. Artikel ini menggunakan metode eksperimen satu kelompok dengan desain pretest post-test, yang artinya bahwa peneliti melakukan pengukuran sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Aspek yang dinilai mencakup kebijakan sekolah, alokasi anggaran, kemudian integrasi nilai gender dalam RPP, serta partisipasi siswa laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada berbagai aspek seperti kebijakan sekolah, kemudian alokasi anggaran dan integrasi nilai gender dalam pembelajaran. Partisipasi siswa laki-laki dan perempuan menjadi lebih seimbang dan media pembelajaran mulai mengurangi stereotip perannya gender. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis kebijakan dapat membawa suatu perubahan yang nyata. Namun penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, misalnya pada fasilitas bagi siswa yang disabilitas belum secara optimal, dan kompetensi guru juga dalam isu gender masih perlu dikembangkan. Kesimpulannya, sekolah responsif gender itu mampu meningkatkan kesetaraan, tetapi diperlukan komitmen yang jangka panjang, kemudian pelatihan guru, serta perubahan sistem manajemen sekolah. Berdasarkan pengalaman saya mengajar di SDN Nona 99 Hulu, saya melihat adanya hal yang serupa. Masih adanya kecenderungan pembagian tugas berdasarkan gendernya. Misalnya siswa laki-laki itu lebih sering menjadi ketua kelas, sedangkan perempuan mengurus administrasi. Nah, disinilah saya mulai mencoba bagaimana mengubah hal tersebut, seperti memberikan kesempatan setara bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan dan juga tanggung jawab kelas. Namun masalahnya ini masih ada resistensi dari sebagian guru dan orang tua. Dari artikel ini saya mengambil beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan, seperti menyusun RPP yang mempertimbangkan
tentang aspek gender, kemudian melakukan workshop internal tentang kesetaraan, serta meninjau ulang media pembelajaran. Selain itu juga sekolah perlu membuat adanya kebijakan yang memastikan partisipasi siswa laki-laki dan perempuan secara seimbang, serta melakukan monitoring secara berkala. Artikel yang kedua berjudul Accelerating Primary Education Tutor Acquisition of GRP. Ini artikel ini ditulis oleh Jenny Prancis Aki Raria dan rekan-rekan, yaitu pada tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah bagaimana tutor atau pengajar calon guru belajar dan menerapkan pedagogi responsif gender dalam konteks pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui fokus group discussion, observasi, dan juga refleksi tutor. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan tutor dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mengenali serta mengurangi bias gender yang ada di kelas. Tantangan utama yang dihadapi antara lain nilai budaya tradisional dan kurangnya dukungan fasilitas yang memadai. Artikel ini sangat relevan dengan materi pada modul MPDR 5302, terutama pada topik pedagogi responsif gender. Nah, keadilan dan kesetaraan pendidikan serta pengembangan profesional guru. Artikel tersebut menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan juga refleksi dalam membentuk guru yang peka terhadap isu gender yang ada di sekolah dasar. Jika dibandingkan artikel pertama itu menekankan tentang perubahan di tingkat sekolah melalui kebijakan dan juga manajemen. Sedangkan artikel kedua menekankan adanya perubahan di tingkat individu melalui pelatihan dan refleksi guru. Nah, keduanya saling melengkapi. Perubahan sistem membutuhkan guru yang kompeten dan sebaliknya juga guru yang peka gender memerlukan dukungan kebijakan sekolah. Jadi dari kedua artikel ini dapat disimpulkan bahwa guru itu perlu secara sadar menyusun pembelajaran yang bebas stereotip gender. Sekolah juga perlu membangun budaya yang inklusif melalui pelatihan rutin dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan. Selain itu juga, isu gender sebaiknya dipandang sebagai bagian dari inklusi yang lebih luas, termasuklah disabilitas dan juga latar sosial. Kesimpulannya yang dapat saya ambil bahwa penerapan sekolah dan pedagogi responsif gender sangat penting untuk menciptakan pendidikan dasar yang adil dan inklusif. Perubahan perlu dilakukan secara bertahap dan juga secara berkelanjutan, baik itu di tingkat individunya guru maupun di kebijakan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.